Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Purwatayum, NIM 1924 10 10 1004, dan rekan saya Afrida Wardani, NIM 1924 10 10 1002. Kami dari kelas algoritma 1A. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir kita yang bernama Sistem Aplikasi Bank Sampah. Bank sampah ini adalah aplikasi pencatatan dan riwayat pencatatan agar mempermudah user dalam melakukan pencatatan pada sampah. Lalu di sini adalah kode dari program itu sendiri. Jadi ada beberapa fitur yang kami gunakan di sini. Seperti pada tampilan utamanya ini, nanti akan muncul data perhitungan dan pencatatan, yaitu file hapus data, lalu mengubah data, lalu melihat data, menambahkan data, dan membuka data. Di sini saya akan langsung jelaskan tentang kodenya. Yang pertama adalah import CSV data. Nah, di sini kita memasukkan CSV untuk menyimpan seluruh data-datanya. Lalu data di sini untuk mengambil tanggal dari kapan kita memasukkan data tersebut. Di sini adalah contoh dari CSV-nya. Lalu kita membuat function pertama, yaitu function muat dengan file data, yaitu CSV-nya data bank sampah. Di sini kita membuat file CSV-nya dengan membuka datanya. Lalu di sini kita membuat perulangan untuk menyimpan seluruh datanya. Lalu readliness ini digunakan untuk menyimpan data karena datanya jumlahnya banyak, jadi nanti berupa list datanya. Lalu di sini teks sama dengan data replace untuk memasukkan data. Lalu slice n ini agar datanya terlihat rapi. Lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel list, yaitu penampung, menggunakan fungsi append. Lalu perulangan tersebut akan terus dilakukan hingga user tidak memasukkan data tersebut lagi. Lalu selanjutnya adalah tampilkan. Di sini adalah menampilkan data-data yang digunakan untuk menu tampilan yang di bawah ini, seperti penampung sama dengan muat. Di tampilan ini nanti kita akan menampilkan yaitu nomor, tanggal, jenis barang, berat, dan harga per kilo, lalu total harga. Ini akan masuk ke riwayat timbangan. Di sini ada perulangan lagi untuk menampilkan dari list-list tersebut. Lalu selanjutnya DevStore. DevStore di sini gunanya untuk menampilkan data-data yang akan dibutuhkan di function tambah, hapus, dan function lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada fungsi tambah dengan variabel penampung. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu gelas plastik, botol plastik, kardus, aluminium, atau besi. Lalu untuk usernya sendiri nanti akan diminta untuk menginputkan jenis barang apa yang akan dimasukkan dengan pilihan-pilihan tersebut. Lalu masukkan inputan berat dengan tipe data float untuk variabel yang akan diproses. Lalu harga per kilonya masih 0 dan totalnya masih 0. Di sini lalu ada percabangan. Percabangan di sini adalah proses dari inputan yang telah dimasukkan oleh user dengan pilihan satu, yaitu gelas plastik. Lalu di sini dari total tadi yang variabelnya masih sama dengan 0, itu akan diolah dengan berat dikali 5.000 karena harga gelas plastik per kilonya ialah 5.000. Lalu hal tersebut akan ditampilkan sehingga perhitungannya terjadi di sini untuk menambahkan data. Lalu pada function tambah ini nanti akan ditampilkan untuk data store juga.
Lalu selanjutnya ada jenis kedua, jenis ketiga, jenis keempat, sama saja. Namun yang berbeda hanya di total harganya per kilonya. Lalu nanti ketika sudah variabel-variabel tersebut diproses dengan percabangan tersebut, akan dimasukkan tanggalnya juga dengan datetime tanggal hari ini. Lalu dari variabel penampung tersebut akan menambahkan pada list, yaitu tanggal, jenis, berat, harga per kilo, dan totalnya. Lalu akan masuk ke data store yang tadi di awal function store untuk ditampilkan di data-data yang di function-function yang lain. Lalu sistem akan menampilkan data berhasil ditambahkan jika user telah menambahkan seluruh datanya. Untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur lihat. Di sini saya membuat dev lihat dengan variabel penampung dan nomor. Lalu selanjutnya di sini ada print dengan format nomor, tanggal, jenis barang, berat, harga per kilo, dan total harga. Lalu yang selanjutnya print dengan format nomor +1, penampung dengan nomor indeks 0, lalu penampung dengan nomor indeks 1, dan seterusnya sampai dengan penampung dengan nomor indeks 4. Lalu print. Untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur ubah, di mana fitur ini adalah fitur yang berfungsi untuk mengubah data di penampung sebelumnya. Yang pertama kita harus membuat dev ubah dengan variabel penampung, lalu tampilkan penampung. Ini fungsinya untuk menampilkan data sebelumnya. Lalu user dapat menginputkan nomor data yang ingin diubah dengan tipe integer. Lalu nomor ini nanti akan dikurangi dengan 1, dan selanjutnya ini dapat melihat variabel penampung dan nomor. Yang selanjutnya akan menampilkan pilihan jenis sampah. Yang pertama ada jenis sampah gelas plastik, botol plastik, kardus, dan aluminium atau besi. Nah, untuk jenisnya sendiri ini akan diinputkan oleh user dengan jenis sama dengan input. Silakan pilih jenis barang, lalu beratnya juga akan diinputkan oleh user dengan tipe data float. Lalu harga per kilo ini akan dimulai dengan 0 dan juga totalnya akan dimulai dengan 0. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan. Perulangan yang pertama yaitu if jenis yang dimasukkan adalah 1, maka jenis sampahnya adalah gelas plastik. Lalu untuk total harganya ini didapatkan dari berat dikali 5.000. Lalu total yang akan ditampilkan adalah RP ditambah string dari total yang sebelumnya. Lalu beratnya ini adalah string dari berat yang diinputkan. Lalu harga per kilonya sendiri yaitu 5.000. Lalu untuk perulangan yang kedua yaitu jika jenis yang diinputkan adalah 2, maka jenis sampah adalah botol plastik. Untuk totalnya sendiri didapatkan dari berat yang diinputkan dikali 10.000 dan total akhir yang akan ditampilkan adalah RP plus string dari total yang sebelumnya. Untuk beratnya sendiri ini yang akan ditampilkan adalah string dari berat yang diinputkan. Lalu untuk harga per kilonya sendiri sebesar 10.000. Lalu perulangan yang selanjutnya yaitu jika jenis yang diinputkan adalah 3, maka jenis sampahnya adalah kardus. Untuk totalnya sendiri yaitu berat dikali 15.000. Lalu total akhirnya yang akan ditampilkan adalah RP plus string dari total sebelumnya. Lalu untuk beratnya yang akan ditampilkan adalah string dari berat yang diinputkan, dan untuk harga per kilonya
sebesar 15.000. Lalu untuk perulangan yang terakhir, jika jenis yang diinputkan adalah 4, maka jenis sampahnya adalah aluminium atau besi. Dengan total didapatkan dari berat dikali 20.000. Lalu total yang akan ditampilkan ini RP plus string dari total sebelumnya. Lalu untuk beratnya string dari berat yang diinputkan dan harga per kilonya ini adalah 20.000. Lalu untuk masuk ke dalam data bank sampah, formatnya sendiri untuk penampung nomor dengan indeks 1 ini adalah jenisnya, lalu untuk data penampung nomor dengan indeks 2 adalah beratnya, lalu untuk penampung nomor dengan indeks 3 adalah harga per kilo, lalu untuk penampung nomor dengan indeks 4 adalah total. Lalu ada store penampung, lalu print data yang Anda pilih lalu akan menampilkan data yang Anda pilih telah berhasil diubah. Lalu fitur yang terakhir adalah fitur hapus. Fitur hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di database. Caranya dengan membuat dev hapus dengan variabel penampung, lalu sistem akan menampilkan data penampungnya terlebih dahulu, lalu user akan menginputkan nomor ini adalah nomor data yang ingin dihapus, lalu nomornya ini nanti akan dikurangi 1 karena ini sistemnya akan membaca sesuai dengan indeks, di mana indeks ini didapatkan dari nomor dikurangi 1. Lalu akan ke fitur lihat. Lalu sistem akan menampilkan jawaban di mana user menginputkan hasil dari apakah ia yakin ingin menghapus data tersebut, dan di sini ada perulangan di mana jawabannya jika Y, maka penampung.pop nomornya akan store penampung, di mana sistem akan menampilkan data yang Anda pilih telah dihapus. Lalu jika jawabannya N atau no, maka akan melanjutkan. Lalu untuk program yang utamanya sendiri, di sini akan masuk ke fitur muat, di mana jika benar, maka sistem akan menampilkan aplikasi pencatatan dan perhitungan bank sampah. Lalu akan menampilkan juga satu, yaitu menu menampilkan data, yang kedua yaitu menu tambahkan data, yang ketiga yaitu menu ubah data, yang keempat yaitu menu hapus data, yang kelima keluar. Dan variabel jawab ini menampung inputan dari user atas menu yang diinginkan. Nah, di sini ada perulangan lagi. Jika jawaban yang diinputkan oleh user adalah 1, maka akan ke menu tampilkan variabel penampung. Lalu jika jawaban yang diinputkan oleh user adalah 2, maka akan ke menu tambah. Jika jawabannya diinputkan adalah 3, akan ke menu ubah. Lalu jika jawaban yang diinputkan adalah 4, akan ke menu hapus, dan jika jawabannya diinputkan adalah 5, maka sistem akan menampilkan terima kasih Anda telah menggunakan aplikasi ini dan selesai. Dan jika yang lainnya, maka sistem akan tertutup. Oke. Di sini saya akan
menjalankan programnya. Di sini akan menampilkan seperti ini. Aplikasi pencatatan dan perhitungan bank sampah. Ada menu-menunya seperti ini. Di sini saya akan menjalankan programnya. Oke, jika kita masukkan 1, maka akan muncul data yang sudah ada di sistemnya seperti ini. Oke, kita coba menu yang kedua. Di sini akan muncul pilihan dari jenis sampahnya. Oke, kita coba 1. Tuh. Akan muncul seperti ini ya, data berhasil ditambahkan. Oke, kita coba menu yang ketiga, yaitu ubah data. Ubah data, kita coba untuk mengubah yang nomor kedua. Jika kita coba untuk menu yang ketiga, yaitu ubah data. Oke, kita ubah yang nomor 2. Oke, ini akan muncul seperti ini. Ini adalah data yang kita ubah. Kita ubah jenis barangnya menjadi 2 dan beratnya menjadi 40. Oke, akan muncul data yang Anda pilih telah diubah. Oke, kita lihat apakah sudah berubah. Ya, ini akan sudah berubah seperti ini. Beratnya menjadi 40 kilo. Oke, kita coba untuk menghapus data dengan memasukkan menu 4. Yang mau dihapus nomor 4 juga. Oke, akan muncul pop-up seperti ini. Anda yakin ingin menghapus data tersebut? Ya, maka data yang Anda pilih telah dihapus. Kita lihat apakah datanya sudah terhapus. Ya, sudah terhapus. Di sini tadi di atas ada 6, di sini tinggal 5 ya. Lalu kita ingin keluar dari sistemnya. Akan muncul. Terima kasih Anda menggunakan aplikasi ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.